Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas peserta didik. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal berkaitan dengan psikologis peserta didik, yaitu kondisi panca indera, minat, kecerdasan, motivasi, berprestasi, dan kemampuan kognitif peserta didik. Yang kedua adalah faktor eksternal, yang ini juga berkaitan dengan kita sebagai pendidik atau guru, yaitu bagaimana kita bisa menciptakan iklim pembelajaran yang dihadapi peserta didik yang bisa lebih interaktif, aktif gitu ya, dan efektif begitu. Terutama juga ini akan berkaitan dengan kompetisi kita sebagai peserta didik dalam memahami model, memilih metode yang tepat untuk kelas atau anak didik atau peserta didik kita begitu. Nah, maka perlu kita mengadakan yang namanya inovasi. Nah, apa sih inovasi itu? Inovasi itu adalah sesuatu yang dianggap baru, sesuatu yang dianggap memiliki kebaruan, belum pernah dipraktekkan di situ, dan ini bisa berupa gagasan atau metode atau hal yang bisa ya dipraktekkan secara praktis begitu. Dan Rogers juga menyatakan dalam teorinya satu gagasan atau praktek atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh individu. Jadi bisa berupa benda, bisa berupa sebuah gagasan saja yang itu merupakan hal yang belum pernah dilakukan. Misalkan apa? Media pembelajaran PowerPoint atau PPT itu dalam kondisi tertentu, sekolah tertentu dianggap sebagai inovasi, adalah sesuatu yang baru, yang itu unik, yang itu menarik. Tapi di sekolah lain mungkin bisa jadi itu adalah hal yang biasa, yang konvensional, yang sudah dilakukan berulang-ulang. Maka ini memang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Nah, tujuannya dalam inovasi ini dimaksudkan memberikan gagasan baru ya, baik itu mengenai langkah, mengenai media, sarana, yang lain dalam sebuah model pembelajaran. Dan ini kita kaitkan dengan kreativitas peserta didik. Nah, maka kapan kita tepat melakukan sebuah inovasi itu, yaitu ketika pembelajaran mengalami sebuah kejenuhan atau kebosanan. Yang kedua, ketika ada sebuah kendala dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, ke satu, kedua, dan ketiga maksudnya adalah yang ketiga ini terakhir adalah kepentingan pribadi seorang guru begitu ya. Dan ini kita lakukan inovasi. Nah, tips dalam melakukan inovasi, maka yang pertama adalah kuasai teori model pembelajaran yang akan diinovasikan. Yang kedua, tentukan target baru dalam inovasi. Analisis kekurangan kelebihan model atau metode mungkin yang akan dipilih atau diinovasikan ya. Kemudian pahami lingkungan belajar peserta didik. Hitung dengan betul waktu dan biaya yang dibutuhkan ya atau diperlukan dalam melaksanakan inovasi tersebut. Jangan sampai kita pemborosan nih ya. Kemudian evaluasi hasil inovasi itu yang telah kita laksanakan dan kembangkan inovasi itu sehingga menjadi lebih sempurna dalam mencapai target yang diinginkan. Nah, ini adalah contoh inovasi Jigsaw Method yang pernah kami lakukan, yang waktu itu juga pernah saya kirim dalam acara simposium guru nasional yang diikuti oleh 4.466 guru. Dan alhamdulillah salah satu yang diambil yang karya terbaik adalah yang kami lakukan, yaitu inovasi di Jigsaw Learning. Dan contoh lagi ya tentang inovasi, tentang desain, yaitu ini lebih kepada metode gitu ya, seminar Sokratik atau seminar Sokrates, yang ini merupakan bertujuan menumbuhkan critical thinking peserta didik. Dan pada saat pelaksanaan ya kami lihat metode ini itu tidak efektif dalam untuk berdialog begitu ya atau berdiskusi dalam kelompok besar, sehingga menimbulkan satu kondisi yang ketidakefektifan atau tidak efektif ya dalam diskusi atau dialog. Nah, maka ini perlu ada inovasi yang dilakukan dengan merubah posisi tempat duduk atau saat pembelajaran berlangsung. Maka kami juga melihat bagaimana ILC
Indonesia Liars Club itu kita combine dengan metode ini. Maka gaya dialog itu diganti dengan musyawarah, yaitu pelaksanaan musyawarah dipandu dengan seorang leader agar musyawarah terarah dan diberikan waktu yang tepat sehingga lebih efektif dan efisien. Nah, inovasi yang kami lakukan seperti ini ada awalnya adalah melingkar seperti ini dalam teori Socrates, sebenarnya Socrates, dan ini kita rubah dengan kondisi tetap melingkar tapi dengan kondisi tempat duduk yang berbeda. Ini kita inovasikan begitu ya, sehingga ini lebih baik karena di sini juga kita ada leadernya ya, yang sebelumnya tidak ada leader gitu ya. Maka ini kita namai dengan metode pembelajaran ILOS, Indonesian Learning of Socrates begitu. Nah, maka aspek yang kita kembangkan dalam aspek kewarganegaraan, nah perlu kita harus rumuskan juga ada civic skill yang dimaksud di dalamnya adalah intellectual skill and participatory skill. Ya, dalam tabel ini, nah ini ya intellectual skills atau kecakapan intelektual, mengidentifikasi, menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, menilai dan lain sebagainya. Dan ada kecakapan partisipatoris ya, berinteraksi dan mempengaruhi, influencing gitu ya. Nah, ada contoh yang ketiga juga nih, yaitu pembelajaran lain yang ini sebenarnya dulu sudah saya lakukan tahun 2015 sebelum ada kondisi pandemi seperti ini. Saya sudah menggunakan yang namanya pembelajaran berbasis media sosial. Yang saya ambil waktu itu adalah Line begitu ya. Nah, ini ketika mengajar di SMP Islam Al-Azhar ya, 14 Semarang Banyumanik ya. Dan ini sudah efektif juga ya, walaupun ini pelan-pelan ya kita adakan inovasi dengan seperti ini. Kenapa? Ini untuk kontrol peserta didik ya. Kemudian terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Matur nuwun untuk diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.